kemudian dengan ketua kelas ya, kapan kira-kira nanti untuk yang kacang-kacangan dan sebagian lagi yang umbi-umbian. Baik, saya langsung saja. Jadi untuk karakteristik teknologi pengolahan serealia itu akan saya langsung berikan hari ini. Jadi untuk bahan pangan, jadi tanaman pangan yang ada di Indonesia sebagian ini adalah top 3 ya, top 3 yang paling banyak diolah ya. Jadi yang pertama adalah serealia, kemudian umbi-umbian, yang ketiga adalah kacang-kacangan. Jadi banyak bahan pangan yang kita olah dari tiga jenis tanaman pangan ini. Kita mulai dari yang serealia. Nah, dari bahan pangan tersebut, dari 3 tersebut, potensinya sangat tinggi, besar sekali. Kenapa? Karena yang pertama, 3 tanaman tersebut adalah sumber energi dan sumber protein. Jadi sumber energi dan protein nabati yang ada di Indonesia. Kemudian juga sampai hari ini ketersediaannya melimpah. Jadi sebenarnya Indonesia ini kan arahnya adalah negara agraris, tapi beberapa tahun ini mungkin negara agrarisnya agak berkurang. Tapi sampai hari ini bahan pangan itu masih melimpah di Indonesia, sehingga kemungkinan untuk pemanfaatannya sangat masih terbuka. Peluang kita untuk memanfaatkan bahan pangan itu masih terbuka. Kemudian yang bisa menjadikan potensi juga adalah bahan-bahan tersebut tadi, serealia, kemudian umbi-umbian dan kacang-kacangan itu bisa diolah menjadi produk lain yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Jadi kalau dibiarkan habis panen kemudian dibiarkan tidak diolah itu pasti nilainya lebih murah ya, ketika dijual akan lebih murah. Kemudian oleh karena itu ada teknologi pasca panen, teknologi pangan yang tujuannya adalah mengubah bahan baku hasil pertanian itu dirubah menjadi bahan lain yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Nah, ini adalah yang pertama kita bahas, kita langsung masuk ke serealia. Nah, serealia itu yang paling banyak ada di Indonesia adalah beras. Beras adalah makanan pokok kita, jadi sebagian besar penduduk Indonesia adalah mengkonsumsi beras. Kemudian jagung itu sebenarnya awalnya dulu adalah makanan pokok dari orang di Madura. Jagung adalah makanan pokok, tapi karena dulu ada program swasembada beras dan program segala jenis bantuan itu dalam bentuk beras, akhirnya sekarang sudah beralih ke beras. Kemudian ada sorghum, mungkin sorghum ini tidak terlalu terkenal, padahal di Indonesia ini, terutama di Madura, sangat cocok untuk ditanam ya sorghum itu, karena bisa ditanam pada lahan yang kering. Namun kelemahannya dari sorghum ini, ada rasa sepet yang sangat, ketika dikonsumsi agak sepet. Karena ada zat anti gizi yang kita sebut dengan tanin. Tanin itu juga ada di teh ya. Jadi memberikan rasa sepet sehingga kurang disukai. Kemudian tidak bisa membentuk sifat gel yang bagus. Nah, kalau gandum, mungkin kita adalah konsumen gandum ya. Berapa hari sekali kita makan mie instan, berapa hari sekali makan mie, kemudian roti, itu semuanya adalah bahan bakunya adalah dari tepung terigu, di mana tepung terigu itu yang kita peroleh dari gandum. Kemudian kalau barley ini mungkin agak tidak terlalu kita kenal, tidak terlalu kita gunakan di Indonesia. Sebenarnya serealia yang lain juga masih banyak ya, seperti pakan burung itu, jewawut itu juga termasuk dalam serealia. Jadi ini hanya saya berikan serealia yang top 10 ya, yang top 3 yang paling banyak kita pakai. Nah, ini adalah beberapa komposisi. Jadi komponen utama dari serealia itu adalah karbohidrat. Karbohidratnya sekitar 70%. Kemudian kelebihannya dibanding dengan umbi-umbian, serealia itu masih tinggi protein ya, dibanding umbi, serealia itu masih tinggi protein. Nah, protein dari serealia sayangnya itu kurang dari protein asam amino esensialnya itu lisin, jadi kekurangan lisin, tapi kalau dihitung
kadarnya masih termasuk dalam makanan yang protein tinggi. Kemudian kandungan lemaknya tidak terlalu tinggi. Nah, energinya ini berbanding dengan kadar karbohidratnya. Jadi semakin tinggi karbohidratnya, di sini pasti energinya semakin tinggi. Ini adalah karakteristik serealia. Jadi yang pertama adalah sumber karbohidrat. Jadi kita bisa mendapatkan karbohidrat dari serealia, dan karbohidrat yang paling banyak di serealia itu adalah pati, ya, pati. Jadi di nasi itu karbohidratnya yang paling banyak adalah pati. Kemudian karakteristik yang kedua itu adalah rendah serat. Kenapa rendah serat? Karena serealia yang kita konsumsi itu biasanya sudah disosok atau dihilangkan kulitnya. Jadi kalau mau serealia itu tinggi serat, ya kulit luarnya itu jangan disosok. Jadi ada yang kita sekarang konsumsi beras merah, ya, beras merah itu tinggi serat. Diklaimnya kan tinggi serat. Kenapa tinggi serat? Karena kulitnya tidak dibuang, ya, kulit bekatulnya itu masih nempel, sehingga akan meningkatkan serat dari berasnya. Kemudian karakteristik yang ketiga itu adalah mengandung protein. Tadi saya katakan bahwa protein dari serealia itu lebih tinggi dibandingkan dengan umbi-umbian. Namun ada keterbatasan dari protein serealia. Jadi kalau kita tahu ada asam amino esensial, nah itu yang asam amino esensial lisin itu nggak ada di serealia. Kemudian triptopan sama metionin ada, tapi jumlahnya dalam jumlah sedikit. Kemudian karakteristiknya adalah kadar airnya rendah. Nah, karena kadar air rendah, serealia itu lebih awet disimpan, ya, lebih bisa mudah disimpan dibandingkan dengan umbi-umbian. Kemudian mengandung mineral dan vitamin. Jadi hanya beberapa serealia itu kandungan vitamin B-nya tinggi, ya, sumber vitamin B, sumber vitamin E juga, dan mengandung beberapa mineral. Nah, ini adalah komposisi, ya, kalau kita lihat serealia, kalau kita buka, ya. Jadi yang pertama di luar itu adalah kulit luarnya, kulit atau kita bilang bran. Nah, bran itu sendiri tujuannya adalah melindungi bagian dalam itu endosperm dari kerusakan, ya, dari infeksi serangga, juga dari kerusakan, melindungi dari penyerapan air, sehingga lebih awet ini serealianya. Jadi yang pertama itu adalah kulitnya atau bran. Nah, kulit sendiri itu sebenarnya tersusun dari berbagai macam-macam, ada bertingkat-tingkat. Yang paling luar itu biasanya yang paling keras, ya. Seperti kalau Anda lihat beras gitu, ya, beras. Kalau Anda lihat gabah, ya, gabah yang belum dibuka kulitnya, itu yang paling luar tuh kan sangat keras, yang kita sebut dengan sekam, ya. Sekam itu yang paling luar. Jadi yang paling luar itu pasti yang bagian yang paling keras. Kemudian setelah sekam itu ada lagi lapisan kulit lagi yang ketika kita hilangkan itu kita dapat dedak ya, yang biasanya bisa buat pakan hewan. Kalau sekam tidak bisa digunakan untuk pakan hewan karena terlalu keras. Kalau dedak itu sudah lebih lembut, ya, lebih tidak terlalu keras dan bisa digunakan sebagai pakan hewan. Nah, kemudian kulit yang paling kecil atau yang kulit yang menempel di endosperm itu biasanya kita sebut dengan bekatul, itu lebih lembut lagi, dan sebenarnya kalau kita konsumsi pun sebenarnya tidak apa-apa, ya, karena di situ juga ada sumber protein, sumber vitamin, ya, sumber vitamin, serat. Jadi beberapa beras yang dikatakan beras fungsional itu biasanya bekatulnya itu tetap nempel di berasnya, sehingga kadar seratnya semakin tinggi, vitamin B-nya, mineralnya juga semakin tinggi. Nah, kemudian yang di tengah ini, jadi ini kulit, ya, jadi masing-masing serealia itu punya lapisan kulit yang bermacam-macam. Kemudian kalau yang di tengah ini adalah endosperm. Di endosperm ini adalah sumber dari pati atau karbohidratnya, ya. Endosperm itu adalah sumber dari pati.
Jadi disinilah kalau kita ingin dapat patinya, maka kita harus yang kita ambil itu adalah endospermnya. Kemudian kalau yang terakhir di sini di apa? Yang bagian kecil hanya sekitar 2-3% itu kita sebut dengan lembaga atau lembaga itu yang nanti bisa berubah menjadi tanaman baru. Nah, di lembaga ini kandungan utamanya adalah lemak, ya. Kalau di lembaga adalah kandungan utamanya dari lemak. Nah, ini adalah struktur umum dari serealia. Jadi serealia itu dibagi 3 itu tadi, kulitnya, bran, kemudian ada endosperm. Kalau endosperm itu yang biasanya kita manfaatkan sebagai tepung-tepungan, kita ambil endospermnya. Sedangkan germ itu adalah lembaga. Nah, lalu kalau lembaga biasanya kita manfaatkan untuk diambil minyaknya. Jadi minyak jagung itu berarti kita ambil dari lembaga dari jagung. Ini untuk komposisi atau struktur ya, struktur dari serealia. Kemudian, nah ini pengolahannya. Tadi kita sudah bicara tentang karakteristiknya. Untuk pengolahannya, untuk serealia itu lebih banyak awalnya dirubah menjadi produk setengah jadi. Jadi produk-produk setengah jadi itu maksudnya kalau sudah diproduksi kemudian digunakan untuk bahan baku produk lain. Contohnya adalah tepung ya, tepung. Kita bikin tepung terigu dari gandum. Nah, itu tepung terigu itu sebenarnya adalah produk setengah jadi. Kenapa? Karena tepung terigu itu masih akan kita gunakan lagi untuk proses pembuatan produk lain seperti roti atau kemudian snack. Nah, itu yang disebut dengan produk setengah jadi. Nah, serealia itu sebagian besar pengolahan pertamanya itu dirubah menjadi produk-produk setengah jadi. Seperti kita lihat tepung terigu, kemudian pati jagung ya, tepung maizena itu adalah contoh-contoh produk setengah jadi. Kenapa harus dibuat produk setengah jadi? Karena tadi itu bisa jadi digunakan sebagai bahan baku dari proses pengolahan yang lain. Ya, jadi bisa kita manfaatkan untuk proses pengolahan yang lain. Kemudian pasti akan lebih tahan lama. Jadi ketika kita menyimpan dalam bentuk serealia itu kemungkinan kan masih ada infeksi serangga dan sebagainya. Kemudian kadar airnya mungkin tidak terlalu rendah. Tapi begitu kita rubah menjadi tepung, begitu kita rubah menjadi pati, itu pasti akan lebih tahan lama. Kemudian juga pengemasannya, penyimpanannya jadi akan lebih mudah dan lebih rapi. Jadi kalau Anda membayangkan kita menyimpan jagung dalam bentuk bonggol-bonggol tersebut, pasti akan lebih sulit jika kita menyimpan sudah dalam bentuk tepung. Jadi akan membuat proses pengemasan dan penyimpanan akan lebih efisien. Nah ini saya akan langsung ke yang pertama itu adalah gandum. Jadi kita sebenarnya bukan dalam bentuk tepung terigu. Nah, gandum sendiri, keistimewaan gandum, kenapa gandum itu menjadi primadona dalam proses pembuatan bahan makanan, karena protein dari gandum, yaitu yang kita sebut dengan gluten ya, protein dari gandum dari yang kita sebut gluten, itu bisa membuat adonan itu menjadi elastis ya. Jadi ketika kita buat adonan yang di situ ada proteinnya, protein gandum, yang kita sebut dengan gluten, itu akan membentuk adonan yang elastis yang ketika kita cetak, kita bentuk itu tidak akan mudah patah, tidak akan mudah retak ya. Jadi bikin mie dari tepung terigu itu gampang karena sifat elastis dari protein gandum. Nah itu yang agak susah untuk digantikan dengan produk lain. Jadi produk dari tepung-tepungan yang lain ketika kita bikin
Roti kenapa nggak bisa mengembang? Karena ya tadi itu tidak bisa membuat adonan yang elastis yang dimiliki oleh sifat gluten. Nah oleh karena itu yang menjadi parameter dari gandum itu adalah protein. Ada yang gandum keras, jadi yang membedakan ada gandum keras, gandum lunak, kemudian adalah gandum durum. Nah, yang gandum keras itu proteinnya sangat tinggi, jadi proteinnya antara 11 sampai 17%. Kemudian bijinya keras karena termasuk dalam gandum keras dan penyerapan air tinggi. Nah, biasanya yang digunakan untuk tepung terigu ini adalah yang gandum keras ini, yang proteinnya tinggi karena memang yang ditarget untuk proses pengolahan bahan makanan itu adalah kadar protein, kadar glutennya. Kemudian ada gandum lunak, soft wheat ini. Soft wheat kadar proteinnya lebih rendah, yaitu antara 7 sampai 10%. Kemudian lunak ya, bijinya lunak dan penyerapan airnya rendah. Kemudian ada lagi gandum yang istimewa, ini gandum durum, biasanya digunakan untuk proses pembuatan pasta ya, pasta, kemudian produk-produk Itali. Jadi yang membedakan itu endospermnya mengandung beta karotin sehingga berwarna kuning. Ya, berwarna kuning. Kemudian kandungan proteinnya juga cukup tinggi. Kandungan protein termasuk yang kandungan protein cukup tinggi. Nah, ini adalah pengolahan gandum. Jadi pengolahan gandum intinya adalah bagaimana memisahkan antara kulitnya dengan lembaganya. Kemudian yang bisa digiling itu adalah endospermnya, ya. Jadi pertama adalah pasti biji gandum itu dibersihkan. Setelah dibersihkan itu kemudian di tempering. Jadi kalau Anda dulu pernah nggak misalnya memperhatikan orang zaman dulu itu kalau bikin tepung beras kan bikin tepung beras giling sendiri ya. Nah, tepung berasnya itu sebelum digiling itu kan direndam air semalam. Kenapa direndam air semalam? Supaya bijinya itu lebih lunak. Ya pertama itu pasti supaya bijinya lebih lunak sehingga energi yang dibutuhkan untuk proses penepungan itu akan lebih sedikit. Jadi proses tempering itu sebenarnya adalah proses untuk biasanya proses pembasahan bisa disemprot. Kalau di industri ada yang saya lihat dulu hanya disemprot-semprot aja itunya gandumnya. Ada juga yang direndam dulu. Kalau yang banyak sih lebih banyak direndam. Setelah gandumnya itu membengkak ya, sudah menyerap air, baru kemudian digiling. Jadi akan lebih mudah untuk dilepas kulitnya pada saat gandumnya itu sudah membengkak, sudah menyerap air. Nah, proses penggilingan yang pertama itu adalah proses memisahkan antara kulit lembaga dengan endosperm. Jadi seperti dikupas gitu ya kulitnya, kemudian lembaganya juga dibuang. Karena kenapa? Karena kita hanya butuh untuk terigu itu hanya butuh endospermnya aja. Nah, setelah itu adalah proses penggilingan kedua. Nah, sebenarnya untuk proses pembuatan tepung terigu itu tidak satu kali proses penggilingan. Jadi berkali-kali. Setelah digiling yang pertama, kemudian diayak. Jadi diayak itu yang lolos sudah kita dapat tepung terigu, sedangkan yang enggak lolos digiling lagi. Jadi yang ukurannya masih besar-besar itu digiling lagi, kemudian diayak lagi, kita dapat tepung. Kalau masih ada yang besar lagi, digiling lagi, kemudian diayak. Jadi proses penggilingan dan pengayakan ini berlangsung secara berulang-ulang sampai mendapatkan tepung terigu yang kita inginkan dengan ukuran yang sesuai. Biasanya ukurannya itu adalah sekitar 60 sampai 80 mes. Jadi sangat lembut sekali untuk tepung terigu. Jadi proses penggilingan dan pengayakannya itu dilakukan secara berulang-ulang. Digiling, diayak, sampai tidak ada lagi yang ukurannya masih besar. Akhirnya kita dapatlah tepung terigu.
Nah, tepung terigu yang diperoleh itu ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi penggilingan pertama mengupas kulit, penggilingan kedua pengecilan ukuran di kulit dan pengayakan, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, tepungnya yang kita peroleh dari satu gandum itu sekitar 72 sampai 74%. Jadi yang diayak jadi tepung terigu itu memang hanya endospermnya aja, yang lainnya lembaga dan kulitnya kita buang. Jadi masih seperti ini, misalnya awalnya masih besar-besar ya, masih besar-besar, kemudian setelah digiling, diayak, akhirnya nanti akan dapatkan tepung yang sudah halus seperti ini. Nah, jenis hasil penggilingan gandum, kalau Anda kalau Anda pernah di toko itu lihat roti dengan gandum utuh ya, roti dengan gandum itu berarti adalah rotinya bukan menggunakan tepung terigu ya, bukan menggunakan tepung terigu, tapi menggunakan tepung gandum ya. Tepung gandum itu berarti di situ tidak dihilangkan yang digiling itu endosperm, kemudian lapisan bekatul dan dedaknya juga digiling ya, jadi warnanya akan lebih coklat. Kemudian lembaganya juga digiling. Jadi tidak dipisahkan kulit dengan lembaganya, nggak dipisahkan. Jadi langsung digiling. Tapi kalau kulit terluarnya tetap dilepaskan ya, karena kulit terluarnya itu sangat keras, itu biasanya dilepaskan. Jadi lapisan kedua atau ketiga dari kulit itu tetap digiling, kemudian lembaganya juga tetap digiling. Sehingga hasilnya nanti warnanya itu agak lebih coklat, tepung gandumnya jadi lebih coklat. Kemudian juga di situ pasti seratnya lebih tinggi. Ya, seratnya lebih tinggi. Kalau kita belajar tentang daya cerna pati itu kalau ada seratnya yang lebih tinggi pasti nanti daya cernanya akan menurun, sehingga nanti biasanya dikaitkan dengan indeks glisemik. Jadi orang kalau mau roti dengan IG yang rendah, itu biasanya yang dipilih adalah roti dengan menggunakan gandum utuh. Kenapa? Karena kandungan seratnya itu lebih tinggi. Itu. Kemudian kalau semolina itu adalah biasanya untuk bahan baku pasta atau bahan baku produk-produk Italia yang gandumnya itu keras ya, gandumnya keras. Kemudian warnanya lebih kuning ya. Kenapa lebih kuning? Karena ini dari gandum durum tadi. Gandum durum yang endospermnya itu masih mengandung beta karotin sehingga warnanya lebih kuning. Kalau yang tepung terigu, ini tepung terigu sudah saya jelaskan tadi dalam prosesnya. Jadi itu yang diambil, yang digiling itu hanya endospermnya aja, hanya bagian intinya aja, diambil patinya, kemudian digiling sampai halus. Nah, proses penggilingannya ukurannya itu biasanya sekitar 60 mes. Jadi ke ukuran partikel pada bahan pangan itu menggunakan satuan mes ya, satuan mes. Nah, biasanya kalau dalam tepung-tepungan itu sekitar 60 mes. Nah, untuk terigu itu juga biasanya ada proses pemutihan, jadi ada bleachingnya. Jadi warnanya kalau terigu sebenarnya kalau tidak di bleaching warnanya agak mangkak gitu ya, putih mangkak, warnanya agak kekuningan ya, agak kekuningan. Tapi kemudian karena mengikuti konsumen, kita maunya tepung terigunya maunya yang putih bersih seperti itu, akhirnya kemudian di bleaching, diberi proses penghilangan warna yang mangkaknya itu. Kemudian juga biasanya tepung terigu ini yang biasanya dijual itu sudah difortifikasi. Jadi diberi penambahan mineral, diberi penambahan vitamin kalau nggak salah di situ. Jadi tepung terigu ini lebih banyak untuk proses penambahannya, ada fortifikasi, ada bleaching. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, protein gandum ini penting sekali di dalam pengolahan pangan. Kenapa? Karena sifatnya yang tadi bisa membentuk adonan yang elastis. Karena
satu-satunya protein yang gluten itu bisa kita peroleh di gandum, ya. Kita punya serealia sorghum itu juga punya gluten, jadi punya gluten, tapi glutennya itu tidak bisa membentuk adonan yang baik seperti di tepung terigu, sehingga tidak bisa adonannya tidak bisa elastis. Jadi memang sekarang arah penelitian untuk teknologi pangan Indonesia karena ingin lokal ya, mau membuat supaya kita tidak impor gandum, banyak sekali mencoba sereal yang lokal itu kemudian dimodifikasi patinya supaya bisa membentuk adonan itu yang kenyal-kenyal atau adonan yang elastis seperti dari gluten. Jadi ini ya keutamaan dari gandum, karena kandungan protein yang kita sebut dengan gluten ya, gluten ini bisa membentuk adonan pada roti sehingga elastis. Bukan hanya roti semua sih, ada mie juga bisa. Ini untuk gandum. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke beras. Nggak ada? Kayak saya lanjutkan ke beras. Nah, untuk beras, ini mungkin kita ya sumber energi utama kita peroleh dari beras. Jadi beras itu pengolahannya, teknologi pengolahannya lebih ke yang paling banyak sih ke arah bagaimana merubah beras menjadi nasi ya. Nah, ada beberapa tahapan di sini. Yang pertama adalah penggabahan. Jadi pengolahan beras itu ada pertama penggabahan. Nah, penggabahan ini itu loh melepaskan gabah atau beras dari tangkainya. Jadi yang dipukul-pukul itu ya, pokoknya dilepaskan dari tangkainya, gabahnya. Setelah itu tahap kedua adalah penggilingan dan penyosoan. Nah, penggilingan ini sebenarnya untuk memisahkan sekam, kemudian dedak. Jadi kan penggilingannya kan berurut-urut. Kalau giling yang pertama hasilnya adalah sekam. Giling kedua kemudian produk sampingnya adalah dedak. Nah, yang terakhir itu gilingan terakhir di penyosohan, jadi disosoh lagi berasnya supaya putih ya. Itu biasanya yang terakhir adalah pekatul, yang hasilnya pekatul. Nah, kalau dulu kan semakin putih berasnya semakin bagus ya kualitas berasnya. Kualitasnya semakin diinginkan. Nah, tapi banyak sekarang yang pinginnya tuh berasnya tetap ada bekatulnya, tetap ada. Jadi tidak terlalu disosok ya. Nah, beras yang tidak terlalu disosok atau tidak terlalu dihilangkan bekatulnya, pasti nanti berasnya itu warnanya agak coklat gitu ya. Bukan coklat-coklat sih putih, tapi putihnya putih jelek, putih kecoklatan. Kalau di situ masih ada bekatulnya. Kalau semakin hilang bekatulnya, semakin bersih, nanti berasnya akan semakin putih. Nah, proses penggilingan dan penyosohan itu sayangnya akan membuat gabah itu sebagian beras itu pecah. Ya, jadi sebagian beras itu pecah karena kan ya akan diberi tekanan tadi, digiling, disosok, akhirnya ada beras-beras yang pecah. Oleh karena itu, pada tahap selanjutnya itu adalah grading. Grading itu memisahkan berdasarkan mutu, ya. Jadi ada mutu A, mutu B, mutu C itu kemudian dipisahkan. Nah, kalau di dalam beras itu ada beras kepala, beras yang masih utuh, ya. Beras yang masih utuh itu biasanya kita sebut dengan kualitas pertama. Kemudian adalah yang beras pecah, ada yang beras sedikit pecah. Nah, yang terakhir adalah menir. Nah, kalau menir itu yang beras yang sudah kecil-kecil, yang pecah, yang biasanya sudah tidak berbentuk beras. Jadi pada saat grading itu kita memisahkan antara beras yang kualitas pertama, yang masih utuh, yang bagus, kemudian beras kualitas kedua yang biasanya beras pecah, dan yang terakhir adalah beras menir yang sudah tidak berbentuk. Dari grading, akhirnya kita akan mendapatkan beras sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Jadi intinya untuk pengolahan beras seperti ini. Nah, kalau sudah dapat beras seperti itu, kemudian biasanya dikeringkan lagi ya,
pada saat penggabahan itu sebenarnya ada proses pengeringan ya, sudah dikeringkan, tapi kemudian untuk membuat suhu kadar airnya rendah, lebih rendah lagi, setelah itu dikeringkan lagi. Pokoknya suhu kadar airnya harus di bawah 14% supaya berasnya lebih awet. Nah, ini beras seperti yang tadi saya katakan adalah sumber utama karbohidrat energi di Indonesia. Kenapa? Karena bahan makan pokok kita adalah nasi ya yang kita peroleh dari beras. Nah, kandungan utama dari beras itu pati. Jadi di endospermnya itu kan karbohidrat. Karbohidrat yang ada di serealia itu adalah jenis pati. Jadi kalau kita bicara karbohidrat itu kan banyak macamnya. Ada karbohidrat polisakarida itu adalah yang banyak ininya itu adalah pati, ada yang karbohidrat sederhana seperti glukosa, sukrosa itu masuk dalam karbohidrat sederhana. Nah, kalau dalam serealia itu adalah karbohidrat yang kompleks, karbohidrat yang kita masukkan dalam polisakarida, yaitu kita sebut dengan pati. Nah, di pati itu ada yang cabangnya lurus ya. Jadi kalau rangkaiannya lurus kita sebut dengan amilosa, sedangkan yang bercabang kita sebut dengan amilopektin. Jadi pati itu pasti terdiri dari amilosa dan amilopektin. Yang membedakan adalah bentuknya dan jenis ikatannya. Nah, karena ini kandungan utamanya, maka beras itu dibagi dibedakan, diklasifikasikan berdasarkan dengan kandungannya itu. Nah, kalau ini yang pertama adalah amilosa tinggi. Nah, kalau amilosanya tinggi, yang rantainya tadi lurus, amilosanya tinggi, itu berasnya itu keras, ya, berasnya keras, ya. Nah, kalau berasnya keras, ini oleh karena itu sangat cocok untuk pembuatan bihun. Bihun yang dari tepung beras, itu yang dipilih itu adalah dari beras-beras yang amilosanya tinggi. Kemudian, kalau yang kedua adalah kadar amilosa sedang, ini tidak terlalu keras, biasanya cocok untuk membuat tepung. Nah, kadar amilosa rendah itu akan menghasilkan nasi yang sangat pulen. Jadi kalau kita mau dapat pilih nasinya yang yang pulen, yang enak ya, itu adalah beras yang memiliki kadar amilosa rendah. Nah, kalau yang lengket banget seperti ketan itu karena kandungan amilopektinnya sangat tinggi. Jadi ketan itu termasuk dalam beras yang kadar amilopektinnya tinggi sehingga lebih lengket. Ada yang bilang waksi ya, lengket itu. Jadi ini yang mengklasifikasikan. Jadi kenapa ada beras itu sangat keras, kita masak itu keras gitu, enggak enak. Tapi di sisi lain ada beras yang kita masak itu sangat pulen, sangat empuk. Nah, itu yang mempengaruhi adalah kandungan patinya ya. Patinya di mana semakin tinggi amilosanya, biasanya itu semakin keras. Kalau semakin tinggi amilopektinnya itu semakin lengket, seperti contohnya pada beras ketan. Nah, ini adalah salah satu jenis pengolahan beras. Jadi beras itu tadi kan yang pertama kita prosesnya adalah tadi proses penggilingan dan sebagainya sampai kita dapat beras. Ada lagi yang disebut dengan beras pratana ya. Kenapa beras pratana ini muncul? Karena tadi dalam proses penggilingan tadi itu kan banyak beras yang pecah ya, banyak beras yang pecah karena proses penggilingan. Akhirnya kemudian bagaimana sih dicoba berasnya itu dimasak dulu atau dikukus. Biasanya dikukus dengan tekanan tinggi, jadi gabahnya sebelum diapa-apakan, sebelum digiling itu dikukus tekanan tinggi, kemudian setelah itu dikeringkan. Jadi gabahnya setelah dikukus dikeringkan, baru melalui proses penggilingan, baru melalui proses penghilangan
sekam, dedak, dan pekatul. Nah, pada saat proses itu, beras pratana itu akhirnya kadang-kadang pekatulnya itu enggak bisa lepas, ya, karena mungkin proses ya, sudah ada proses di situ, patinya sudah masak, akhirnya enggak bisa lepas, jadi biasanya beras pratana itu masih nempel pekatulnya. Nah, akhirnya karena masih nempel, itu biasanya beras pratana kandungan seratnya lebih tinggi. Kandungan serat lebih tinggi karena kulitnya masih nempel. Kemudian juga memperpanjang umur simpan dari beras. Jadi beras itu kadang-kadang cepat terus gabah itu atau beras cepat rusak. Kenapa? Karena di dalamnya itu sudah ada telur insekta atau serangga. Jadi serangganya misalnya nempel di situ, dia nelur di situ, kemudian kita simpan di gudang, akhirnya kan jadi telurnya tadi berkembang, kemudian jadi rusak akhirnya, jadi rusak. Nah, kalau kemudian kita kukus dulu, kita kukus atau direndam air panas, akhirnya kan telurnya mati. Jadi lebih awet berasnya itu kalau kita melakukan kita lakukan pembuatan beras pratana. Jadi lebih awet tujuannya. Yang kedua adalah memperbaiki mutu beras. Jadi berasnya itu diharapkan banyak yang tetap utuh setelah digiling. Nggak kayak kalau dulu zaman dulu beras pegawai negeri, zaman dulu saya masih kecil, beras pegawai negeri mungkin yang dikasihkan tuh beras yang sudah menir itu ya. Jadi beras yang sudah pecah kecil-kecil, jelek. Nah, itu supaya pada proses penggilingan itu tidak terbentuk beras seperti itu, dilakukan tadi proses perendaman dan pengukusan supaya hasilnya nanti setelah penggilingan, penyosoan itu yang didapatkan beras kepala atau beras yang masih utuh. Kemudian yang ketiga itu akan meningkatkan seratnya. Kenapa seratnya lebih tinggi? Karena pekatulnya tidak bisa lepas. Jadi kita makan beras yang ada pekatulnya. Kalau pekatul sih mungkin masih bisa kita konsumsi ya, karena masih lunak, dan juga di situ juga vitamin B-nya masih sangat tinggi. Jadi selain serat, vitamin B-nya lebih tinggi daripada beras yang putih. Kemudian ada lagi metode proses dari pengolahan dari beras, itu adalah nasi instan. Dulu itu ada produk nasi instan kayaknya, saya pernah lihat, tapi kayaknya enggak laku ya. Karena kenapa enggak laku? Wong kita bikin beras pakai magicom aja mungkin hanya setengah jam sudah jadi. Nah, ini enggak laku. Sebenarnya kalau prinsipnya adalah beras instan itu adalah seperti mie instan. Kata-kata instan itu berarti bisa dimasak dalam waktu yang singkat. Ya, jadi kalau kita bikin mie telur itu butuh waktu misalnya sekitar 15 menit, harusnya kalau mie instan hanya 5 menit misalnya. Sama juga dengan beras instan. Jadi akan membuat proses pemasakan lebih cepat. Misalnya kalau beras itu kalau kita masak 30 menit pakai magicom, nah ini harusnya waktu masaknya kurang dari 30 menit. Nah, kalau kata-kata instan itu berarti sebenarnya berasnya itu pasti sudah dimasak. Jadi berasnya itu dimasak terlebih dahulu, ya, dimasak terlebih dahulu. Kemudian setelah dimasak dikeringkan, ya. Setelah dimasak dikeringkan. Nah, harapannya setelah dikeringkan sudah menjadi produk kering. Ketika diberi air panas, ya, airnya itu dengan cepat masuk ke dalam beras sehingga berasnya akan berubah menjadi nasi yang siap untuk konsumsi. Jadi cuman beras instan itu tujuannya seperti itu prosesnya. Jadi harus ketika sudah dikeringkan kemudian diberi air panas, setelah diberi air kita tunggu beberapa menit sudah langsung berubah menjadi nasi. Jadi proses pembuatannya nasi instan itu atau beras instan biasanya dikukus dulu, sampai pada suhu tertentu. Setelah dikukus kemudian dikeringkan, ya, keringkannya ini yang agak faktor kritisnya pada saat proses pengeringan harus betul suhunya. Kenapa? Supaya
supaya pada saat proses pengeringan itu masih ada pori-pori di produknya. Jadi pori-pori yang ruang-ruang kosong ini yang diharapkan nanti bisa terisi air sehingga bisa berubah beras menjadi nasi. Jadi prosesnya adalah proses pengukusan, kemudian pengeringan, setelah itu sudah langsung bisa siap. Ini prosesnya direndam, kadar airnya 30, kemudian dikukus sampai kadar air 60-70%, setelah itu dikeringkan. Ya ini yang tahap pengeringannya, ini yang menjadi faktor kritis bagaimana supaya bisa mempertahankan beras tadi itu tetap berpori-pori sehingga ketika direhidrasi dengan air panas itu bisa langsung masuk air panasnya ke beras sehingga kemudian berubah menjadi nasi. Selanjutnya untuk serealia selanjutnya adalah jagung. Ya, jagung itu sumber karbohidrat, protein, kemudian karotin, jadi provitamin A. Jadi ada apa namanya? Kalau berdasarkan warnanya, berdasarkan dari biji jagungnya, warna biji jagungnya ada jagung putih, kuning, kemudian jagung merah. Kalau jagung merah ini biasanya tidak dikonsumsi, jadi hanya digunakan sebagai hiasan. Jagung putih, jagung kuning ini yang biasanya dikonsumsi. Kemudian sama dengan beras tadi, ya, beras karena sama-sama pati ya, jadi pati itu pasti tersusun dari amilosa, yaitu rantai yang lurus yang membuat menjadi keras, atau amilopektin yang rantainya itu bercabang. Nah, jagung juga dibedakan berdasarkan itu. Jadi ada jagung yang kadar amilosanya tinggi, ya. Kalau kadar amilosanya tinggi, biasanya itu akan lebih keras jagungnya. Ada yang jagung yang amilopektinnya tinggi. Nah, jagung yang amilopektinnya tinggi itu kalau di Madura sering disebut dengan jagung pulut ya. Jadi kalau dimasak itu lengket gitu. Karena itu tadi, karena kandungan amilopektinnya tinggi. Nah, untuk pengolahan jagung ada yang paling banyak adalah tepung, kemudian pati, kemudian dan minyak jagung. Jadi untuk produk antaranya ini. Kalau mau langsung diolah, biasanya juga kan jagung juga bisa langsung kita konsumsi ya, jadi bisa langsung dikonsumsi. Ada yang jadi beras jagung, ada yang kemudian apa namanya makanan-makanan berbasis jagung. Tapi kalau ini adalah produk antaranya. Jadi ada dua membedakan kalau yang kita kenal dengan maizena itu adalah tepung pati ya, pati jagung. Kalau maizena adalah pati jagung. Karena pati jagung berarti itu hanya kita ambil dari endosperm. Jadi hanya dari endospermnya aja yang patinya aja. Sedangkan ada yang istilahnya tepung jagung. Nah, kalau tepung jagung itu ya jagung utuh ya, jagung utuh kemudian digiling ya, sehingga digiling, diayak, akhirnya kita dapat tepung jagung. Sedangkan bedanya kalau dengan pati jagung atau tepung maizena yang biasanya kita gunakan untuk pembuatan roti atau produk-produk itu adalah di situ ada pemisahan kulit ya, pemisahan apa namanya kulitnya, kemudian pemisahan lembaganya. Jadi kalau di jagung itu kan ada yang bagian putih di bawah yang nempel, itu tip capnya itu dipisah, kemudian apa namanya lembaganya yang kecil itu yang itu juga dipisah ya, ada pemisahan itu. Kemudian seratnya ada yang apa namanya seratnya juga dipisah, jadi seperti kulitnya itu juga dipisah sehingga nanti yang diambil hanya endospermnya aja. Di endosperm itu kandungan utamanya kan pati. Jadi digiling, kita pisahkan lembaganya, kemudian digiling lagi. Nah, pada saat proses penggilingan yang kedua, dipisahkan yang serat. Jadi serat-seratnya dibuang. Serat-seratnya dibuang. Kemudian dicuci ya, dicuci. Setelah itu dikeringkan. Jadi kalau pati itu sifatnya karbohidrat itu sifatnya kan larut air ya. Jadi pada saat proses pencucian itu nanti diharapkan patinya akan
terikut air, setelah itu dikeringkan. Pada saat proses pengeringan, mungkin proses pengeringan patinya masih bentuknya blok-blok gitu karena masih habis tadi menggumpal, karena menggumpal proses pencucian. Setelah itu baru digiling. Jadi ketika sudah pengeringan, kemudian digiling baru kemudian diayak sehingga kita mendapatkan jagung atau yang kita sebut dengan maizena. Jadi maizena itu berasal dari jagung. Jadi beda ya antara tepung jagung dan tepung maizena. Kalau produk akhirnya ada yang produk akhir dari jagung biasanya bisa tortilla, kemudian cornflake. Cornflake itu dari tepung jagung ya, tepung jagung. Kemudian bisa juga mie jagung. Jadi bihun jagung itu juga dari tepung jagung. Nah, kalau tortilla mungkin Anda sudah sering dengar tortilla yang dari Meksiko. Nah, saya sebenarnya belum menyiapkan untuk tortillanya proses pembuatannya. Mungkin saya lengkapi minggu depan. Nah, kalau tortilla itu sebenarnya dari jagung ya, jagung yang direndam dengan larutan kapur. Jadi jagung direndam larutan kapur sekitar 4% direndam. Setelah itu dikukus ya, dikukus kemudian digiling jagungnya itu. Jagungnya yang sudah sudah direndam itu setelah dikukus digiling. Nah, larutan kapur itu akan membuat struktur jagungnya itu menjadi lebih keras ya, jadi lebih keras kriuk untuk supaya jadi tortilla. Setelah dikukus kemudian digiling, setelah digiling itu bisa dibuat adonan. Jadi langsung dibuat adonan yang pipih ya. Jadi bisa kalau di lab sih biasanya kita buatnya pakai grinder biasa, kita kita pipihkan gitu, kita pipihkan. Setelah dipipihkan, kemudian kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Jadi tortilla itu ada satu tahapannya adalah direndam dengan larutan kapur. Itu yang nggak bisa dilewatkan karena larutan kapur itu akan membuat struktur jagungnya menjadi lebih renyah nanti, jadi lebih renyah. Nah, setelah jadi adonannya tadi, sudah dipipihkan, kemudian baru bisa di oven, bisa kemudian digoreng. Jadi ada dua pilihan itu untuk tortilla. Nah, kalau cornflake ini misalnya digunakan untuk seperti sereal ya, seperti sereal. Kalau ini dari tepung jagung. Jadi bukan dari pati jagung, tapi dari tepung jagung, dibuat adonan, kemudian dipipihkan. Tapi tidak sama dengan tortilla. Bedanya apa? Kalau tortilla tadi kan dari jagung utuh yang direndam dengan larutan kapur. Kalau cornflake lebih dari tepung jagung yang dibuat adonan, di situ adonannya bisa tambah garam, tambah air, kemudian dipipihkan. Ya jadi sudah dibuat adonan, dipipihkan, baru kemudian dikeringkan, kemudian digoreng. Nah, untuk yang mie jagung ini, kalau Anda pernah bikin mie dari tepung terigu ya, itu kan setelah jadi adonan, kita buat adonan yang misalnya tepung terigu tambah air tambah telur, setelah itu kita uleni jadi adonan, itu kan bisa langsung dicetak ya, bisa langsung kita cetak di mesin pencetak mie ya, bisa langsung dicetak ke mesin pencetak mie, kemudian bisa direbus. Nah, kalau yang dari mie jagung itu tidak bisa. Jadi setelah buat adonan itu harus dikukus dulu. Ya karena apa tadi? Karena sifat karena gluten tadi, kalau di tepung terigu gluten tadi bisa elastis ya, jadi langsung bisa buat adonan elastis. Kalau dari jagung nggak bisa, kalau langsung kita bentuk. Nah, adonannya itu harus kita kukus dulu supaya patinya tergelatinisasi atau patinya masak lah istilahnya. Istilah ininya adalah tergelatinisasi. Setelah patinya itu dikukus dan tergelatinisasi, baru kemudian bisa dicetak. Jadi baru bisa kita buat mie dari tepung jagung. Jadi ini adalah salah satu contoh ya produk-produk akhir dari jagung.
Jadi ada bisa mie jagung atau bihun jagung yang biasanya kita konsumsi itu harus ada proses pengukusan dulu, baru kemudian bisa dicetak. Beda kalau kita bikin mie dari tepung terigu. Kalau dapat tepung terigu, adonan tak sudah jadi langsung kita buat cetakan itu pasti jadi nggak akan putus. Tapi kalau mie jagung nggak bisa, harus digelatinisasi dulu. Ada pertanyaan untuk serealia? Saya nggak dengar. Halo. Sekarang udah dengar belum? Belum ya? Ya, ini ada suara. Oh, sekarang udah terdengar belum? Agak, ya terdengar. Saya ingin bertanya mengenai apa namanya mie jagung dan mie terigu. Itu kan kandungannya sendiri itu kan jelas-jelas berbeda. Maksudnya yang saya tahu jelas beda. Tapi kalau untuk bentar ya Mbak, kok agak kedengaran ya sebentar. Coba. Saya terus di chat aja Bu. Ya. Tapi suara saya jelas ya? Jelas Bu. Ah, ini jelas ini yang barusan ngomong. Mungkin ditulis di chat. Mungkin ada yang lain yang tanya, silakan. Untuk umbi-umbian ini bentar, saya tunggu aja chatnya. Oh ya, mie jagung yang prosesnya harus direbus dulu, apakah mempengaruhi kandungan yang lain juga selain mencegah tidak gampang putus? Ya, jadi kalau salah satu keunggulan jagung itu kan ada kandungan karotenoidnya tinggi, karotenoid tinggi ya. Jadi kalau proses pengukusan itu pasti beberapa vitamin kemudian zat antioksidannya juga akan rusak atau berkurang selama proses pengukusan. Tapi sebenarnya kita kembali ke fungsi dari jagung sendiri. Jagung itu kan sebenarnya yang kita inginkan adalah proteinnya. Jadi karbohidratnya. Jadi yang lainnya itu memang hanya sebagai pelengkap dan jumlahnya hanya kecil, dan pasti proses pengolahan apapun yang menggunakan panas pasti akan menurunkan vitamin yang ada di dalam jagung tersebut atau di dalam bahan makanan. Jadi kalau ditanya apakah mempengaruhi, iya jelas mempengaruhi, tapi biasanya nggak terlalu kita ukur ya. Kalau di teknologi pengolahan pangan tidak terlalu diukur itu berapa kurangnya vitaminnya. Kenapa? Karena memang vitaminnya di jagung juga nggak terlalu banyak, dan karena target utama yang kita ambil itu adalah patinya. Jadi biasanya yang diukur adalah bagaimana sifat patinya. Nah, sifat patinya dengan proses pengukusan tadi itu berubah. Jadi patinya yang awalnya dia mentah, kemudian setelah dikukus, dia itu akan tergelatinisasi sehingga akan lebih liat atau lebih elastis sehingga bisa kemudian dibentuk. Jadi itu ya jawaban saya untuk pertanyaannya tadi.
terima kasih. Ada yang lagi tanyakan mungkin untuk pengolahannya? Permisi Bu, saya izin bertanya. Ya, Jadi saya tuh pernah nyoba-nyoba bikin mie sendiri ya Bu. Oh ya? Dari resep di internet itu cuman bahannya kan biasanya pakai tepung terigu, terus dikasih telur, air, garam, seperti itu ya Bu. Terus saya tuh pernah bikin tapi buatnya itu pakai tepung terigu yang biasa begitu Bu. Nah ketika direbus itu jadi kayak partikelnya tuh banyak yang larut di air gitu loh Bu. Apa mungkin jenisnya tepung terigu untuk pembuatan mie itu perlu yang protein sedang atau protein tinggi begitu ya Bu, supaya Ya. tidak mudah putus dan larut dalam air. Terima kasih. Iya, jadi proteinnya yang untuk mie itu lebih baik yang protein sedang atau tinggi. Karena apa? Karena yang diinginkan tadi itu si glutennya itu supaya bisa membentuk adonan yang elastis tadi itu. Nah, apakah tepung-tepungan lain itu nggak bisa? Tepung-tepungan lain misalnya dari tepung apa namanya moka, tepung anu bisa sebenarnya bisa. Sekarang arah penelitian kita itu ke arah itu. Seperti kalau di gizi itu kan pasti akan, kalau di prodi gizi beberapa kali saya nguji pasti akan berusaha merubah atau mengganti tepung terigu menjadi tepung-tepung lokal ya, tepung-tepung lokal misalnya tepung terigu, tepung ubi, tepung apa itu bisa. Tapi pasti di situ ada tahap pre-gelatinisasi tadi, ada tahap pengukusan terlebih dahulu supaya nanti lebih elastis si patinya dari tepung-tepung lain. Kalau si terigu nggak usah. Nah, terigu itu kadang kalau kita bikin mie, syaratnya itu adonannya itu harus gini apa? Adonannya itu harus kompak dulu, baru kemudian kita bentuk. Nah, kalau kita saat bentuk adonannya, adonan kompak itu bisa karena airnya juga. Jadi mungkin terigunya tadi proteinnya rendah. Yang kedua, komposisi airnya mungkin terlalu banyak juga sehingga nggak terlalu tidak terlalu kompak ininya. Biasanya gitu juga airnya nanti ketika kita rebus itu kehilangan beratnya banyak karena tadi itu, karena adonannya tidak kompak, yang bisa dipengaruhi oleh kandungan protein, bisa juga dipengaruhi oleh proporsi tepung terhadap air. Jadi kalau proporsinya terlalu banyak itu nanti banyak protein yang lepas karena adonannya tidak kompak. Itu ya. Baik, terima kasih Bu atas Ya, jawabannya. ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi untuk yang umbi-umbian, saya lanjutkan ke depan aja ya, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Jadi umbi-umbian dan kacang-kacangan karena tidak terlalu banyak untuk yang kacang-kacangan. Kalau umbi-umbian, saya berikan sedikit ininya hari ini. Jadi bedanya dengan umbi-umbian dengan tadi kita bicara serealia, kalau umbi-umbian itu kadar airnya lebih tinggi. Kadar airnya lebih tinggi daripada serealia. Coba Anda lihat di sini. Ini umbi-umbian. Ini yang paling banyak mungkin kita lihat adalah singkong, kemudian ubi jalar. Nah, talas ini masih ada ya, kadang-kadang kalau kita ke Malang, jalan-jalan ke Malang itu kan masih ada talas kita lihat. Tapi begitu ganyong ini sudah, Anda pernah konsumsi ganyong enggak? Saya sudah tidak pernah ketemu ganyong di pasar, Kimpul, Bentul. Jadi sebenarnya kita banyak sekali umbi-umbian lokal yang bisa kita gali sebenarnya. Suwak gitu juga, suwak itu kan bisa juga kandungan glukomanannya tinggi. Jadi yang paling banyak kita temukan pasti ini ya. Ini kadang-kadang saya nemu lah talas kalau kita lihat di ini. Tapi begitu umbi-umbi lokal ini sudah jarang sekali. Saya dulu pernah penelitian menggunakan umbi lokal. Umbi-umbi lokal saya ambil tepungnya, saya buat tepungnya, kemudian saya jadikan mie.
bisa juga, jadi dengan proses tadi itu ada pre-gelatinisasi dulu, kemudian baru dibentuk. Tapi masalahnya ketika itu diajukan atau kita mau hilirisasi adalah masalah bagaimana kontinuitas dari penyediaan bahan baku. Karena sekarang yang nanam-nanam ini juga sudah jarang. Jadi sudah jarang yang menanam umbi-umbian ini. Nah, ini gembili saya nggak tahu. Gadung saya tahu keripiknya. Ya ini gadung, ini sudah garut. Garut itu kan teksturnya tepungnya yang sangat halus ya, lembut dan itu. Ini banyak sekali. Jadi sebenarnya umbi-umbian lokal kita sangat banyak yang itu sekarang harusnya mungkin perhatian akademisi ya cuman bisa penelitian. Kalau mungkin kita pemerintah juga harusnya perhatian dengan banyak umbi-umbi lokal ini. Nah, kalau karakteristiknya adalah sama seperti serealia tadi. Kalau umbi lokal, kalau umbi itu karakteristiknya adalah sumber karbohidrat yang di situ adalah pati. Ya. Patinya sangat tinggi karena kalau di dalam tanaman umbi-umbian itu digunakan sebagai cadangan makanan. Ya. Kemudian rendah protein. Kalau dibanding serealia tadi, umbi-umbian lebih rendah proteinnya. Kalau serealia tadi kan masih antara 8, ini sudah sangat rendah. Nah, umbi-umbian juga ada yang mengandung pigmen ya, beta karotin, antosianin. Jadi umbi-umbian itu kalau kita bicara antioksidan, mesti bisa sumber antioksidan juga karena kaya dengan senyawa fitokimia yaitu antosianin, beta karotin. Kemudian juga mengandung serat ya. Jadi umbi-umbian itu serat pangannya tinggi. Serat pangannya tinggi, salah satunya contohnya adalah glukomanan. Kemudian juga di kentang itu resisten starch-nya juga tinggi, pati resisten. Pati resisten mungkin Anda diajarkan ya di gizi ya, pati resisten. Jadi pati itu harusnya kalau di dalam pencernaan kita kan dihidrolisis langsung jadi glukosa ya. Nah, kalau pati resisten itu tidak bisa dihidrolisis atau dihidrolisis secara lambat oleh enzim pencernaan sehingga masuk dalam kategori serat. Nah, jadi beberapa umbi-umbian itu resisten starch-nya tinggi. Nah, ini jadi saya ambil yang penting-penting tadi, yang lokal-lokal tadi itu datanya agak susah sekali. Saya cari datanya itu jarang yang ada data-data tentang umbi-umbian lokal Gembolo, tadi Gembili, apalagi itu Talas itu. Nah, untuk yang paling banyak diproduksi di Indonesia sampai sekarang itu adalah ubi kayu. Ya, ubi kayu itu multifungsi umbi-umbian dari batangnya, lebih murah cassava. Akhirnya banyak cassava ini penanamannya arahnya bukan untuk pangan lagi, tapi untuk sumber energi. Nah ini bahayanya juga ya, bahaya kita nanti lama-lama nggak bisa makan. Karena sebagian bahan baku pangan itu diarahkan untuk energi terbarukan. Salah satunya adalah bioetanol. Nah bioetanol itu yang dibidik itu sekarang adalah cassava atau ubi kayu. Nah ubi kayu itu, cassava itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah kandungan patinya tinggi. Ini kalau dilihat dari serealia kan kayaknya lebih tinggi patinya si serealia. Kenapa? Karena kandungan airnya itu cukup tinggi dari umbi-umbian. Jadi umbi-umbian kandungan airnya sekitar 60-70%. Sehingga apa? Sehingga umbi-umbian ini tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Jadi harus segera diolah atau dibuat produk setengah jadi karena tidak bisa disimpan lama karena kadar airnya tinggi. Jadi kalau Anda lihat di sini paling tinggi adalah cassava untuk kadar patinya, kemudian potat, kentang, kemudian ubi.
ada kandungan protein, proteinnya sangat rendah sekali, vitamin A, vitamin B, vitamin A-nya yang paling tinggi jelas sweet potato karena ada kandungan beta karotin tadi. Nah, ini adalah cassava kandungannya. Kandungan dari ubi kayu per 100 gram. Kalau kita lihat adalah karbohidratnya 81,75%, patinya, serat kasarnya rendah, kemudian gula reduksinya rendah. Gula reduksi itu maksudnya tadi yang saya jelaskan ya, karbohidrat itu kan ada karbohidrat yang polisakarida yang sangat rantai yang sangat panjang, ada yang karbohidrat sederhana ya gula. Jadi yang bikin rasanya manis ya. Ya, gula reduksi di ubi kayu itu sedikit, sehingga kalau kita makan ubi kayu rasanya nggak manis ya, karena kandungan utamanya dari ubi kayu itu adalah pati atau karbohidrat kompleks yang tingkat kemanisannya rendah. Nah, sebenarnya saya mau bikin kemarin itu diagram, tapi belum jadi diagramnya, mungkin bisa saya berikan. Jadi dari pati singkong itu sebenarnya bisa kita buat produk setengah jadi, ya. Produk setengah jadinya itu apa? Produk setengah jadinya itu pertama adalah tepung ubi kayu, ya. Kemudian ada tepung mokaf, kemudian ada tapioka. Nah, kalau tapioka itu adalah patinya, ya. Hanya patinya saja yang diambil. Kalau tepung ubi kayu itu semua dari ubi kayunya dikeringkan kemudian digiling, ya. Jadi ubi kayu ini pasti dikupas dulu, dicuci, kemudian dipotong-potong, setelah itu dikeringkan, setelah dikeringkan langsung digiling. Kita dapat tepung ubi kayu. Tapi ini jarang dijual. Biasanya yang dijual adalah tapioka yang sudah berupa pati. Nah, ada juga istilahnya adalah tepung mokaf, modified cassava flour, jadi tepung ubi kayu atau tepung singkong yang sudah dimodifikasi. Nah, modifikasinya dengan apa? Modifikasinya itu dengan cara fermentasi. Jadi hanya direndam dengan larutan, dengan air yang diberi bakteri asam laktat. Nah, ketika direndam dengan air yang ada bakteri asam laktatnya, nanti patinya itu sifatnya berubah. Jadi sifatnya lebih elastis sehingga bisa digunakan untuk substitusi tepung terigu. Nah, setelah difermentasi kemudian dikeringkan, terakhir digiling ya. Terakhir digiling. Nah, kalau yang tepung tapioka yang biasanya kita buat cireng cilok itu adalah patinya ya. Patinya setelah di sini setelah digiling ya, kemudian sebenarnya ini diberi air ya, di air atau diekstraksi dengan air, kemudian diambil patinya. Jadi patinya itu dilarutkan air sehingga nanti kita dapat hanya patinya, sedangkan serat-seratnya itu akan dibuang ya. Ini onggok ini adalah limbah atau serat-serat yang tidak dipakai pada saat proses pembuatan tepung tapioka. Nah, setelah itu, setelah diambil patinya, sudah dipasahkan dari serat-seratnya, kemudian dikeringkan, setelah itu kita dapat tapioka. Jadi kalau maizena itu tadi adalah pati jagung, kalau tapioka itu adalah pati dari ubi kayu. Jadi pemanfaatan ubi kayu yang pertama, umbinya pertama adalah untuk produk setengah jadi, yaitu tepung ubi kayu, tepung mokaf, kemudian tapioka. Nah, kalau produk jadinya banyak sekali. Jadi Anda kan sekarang bisa lihat pemanfaatan ubi kayu untuk produk-produk pangan. Bisa buat tape itu juga ubi kayu bahan bakunya, kemudian keripik ya, keripik singkong banyak juga. Ini keripik singkong ini termasuk dalam produk akhir, salah satu contoh produk akhir dari tapioka. Jadi mungkin Anda sudah sering lah bikin keripik gimana, hanya dicuci, kemudian dibuat irisan tipis atau digoreng. Ini keripik singkong. Kemudian juga
bisa jadi tape, keripik, apalagi kira-kira ya produk dari singkong itu yang langsung dari singkongnya itu aja ya kayaknya. Atau kemudian ada juga sekarang singkong mungkin Anda tahu sirup glukosa. Jadi sirup glukosa itu pengganti gula yang biasanya digunakan pada industri minuman. Jadi pada di industri minuman kalau Anda lihat cek di labelnya itu pasti bahan bakunya sering menggunakan sirup glukosa. Nah, sirup glukosa itu paling banyak bahan bakunya itu adalah ubi kayu juga. Jadi ubi kayu ini manfaatnya banyak sekali. Nah, ubi kayu yang awalnya kandungannya pati, patinya itu dipecah. Jadi pati itu kan sebenarnya susunan dari glukosa ya, susunan dari glukosa yang sangat panjang. Nah, itu dipecah-pecah oleh enzim, bisa perlakuan kimia menggunakan HCl, dipecah-pecah akhirnya berubah menjadi glukosa. Ya, patinya yang rangkaian glukosa panjang, itu ikatannya dipecah-pecah akhirnya berubah menjadi glukosa. Sehingga sirup glukosa itu adalah campuran dari hasil hidrolisis pati. Jadi rasanya gimana? Rasanya jadi lebih manis. Kenapa lebih manis? Karena sudah berubah jadi glukosa. Kalau kita mengkonsumsi pati singkong atau nasi itu kan enggak manis ya. Tapi begitu Anda kunyah nasinya, Anda kunyah misalnya 3 kali kunyahan, itu lama-lama jadi manis. Nah, itu yang jadi manis. Kenapa? Karena patinya kan sudah dihidrolisis oleh enzim alfa amilase yang ada di mulut kita berubah menjadi gula. Nah, itu sama prosesnya dengan proses pembuatan sirup glukosa. Jadi sirup glukosa dari ubi kayu itu. Jadi patinya yang awalnya tidak manis, dipotong-potong. Motongnya pakai apa? Motongnya bisa pakai enzim, bisa pakai perlakuan kimia, dipotong akhirnya berubah menjadi glukosa yang rasanya jadi lebih manis. Jadi ketika kita makan, kita icipi sirup glukosa jadi manis. Nah, sirup glukosa itu akhirnya kemudian digunakan pada proses pembuatan minuman, proses pembuatan permen, karena harganya lebih murah dibandingkan kita pakai sukrosa. Sukrosa dari gula tebu, dari tebu itu kan lebih mahal. Jadi lebih murah menggunakan sirup glukosa. Kalau Anda lihat, pokoknya nanti coba misalnya Anda ke Alfamart atau apa, Anda cek misalnya minuman-minuman itu pakai pemanis apa di situ. Pasti banyak yang pakai glukosa sirup atau fruktosa sirup yang bahan bakunya itu biasanya dari bahan berpati. Contohnya adalah ubi kayu. Jagung itu juga saya tadi lupa. Jagung itu juga bisa dibuat kalau di Amerika dulu awalnya untuk sirup jagung. Nah, kenapa sirup jagung? Karena bahan bakunya jagung. Tapi sebenarnya itu adalah sirup glukosa. Sirup glukosa yang kita ambil atau kita produksi dari jagung, sehingga disebut dengan sirup jagung. Itu pemanfaatannya. Jadi bahan tadi saya kembali ke ubi kayu. Ubi kayu tadi setengah jadinya jadi tepung-tepung ini, kemudian produk jadinya bisa jadi keripik, tape. Kalau tape pakai apa prosesnya? Kalau tape prosesnya pakai fermentasi ya, fermentasi menggunakan campuran kapang sama yeast yang tujuannya merubah patinya menjadi glukosa dan alkohol ya. Jadi makanya kalau Anda makan tape itu kenapa manis? Karena di situ patinya sudah berubah menjadi glukosa. Yang mecah siapa di situ? Yang mecah kapang, kemudian ada yeast Saccharomyces cerevisiae yang berubah menjadi gula menjadi etanol. Itu salah satu pemanfaatannya. Kemudian tadi pemanfaatannya dari ubi kayu selain jadi pangan juga bisa sebagai bahan baku bioetanol. Jadi kita nanti arahnya kalau kita mau bikin energi yang terbarukan yang harus diwaspadai, nanti akan ada perebutan bahan baku antara bahan pangan sama energi, karena beberapa bahan pangan itu sudah dilirik digunakan sebagai sumber bahan baku energi terbarukan tadi. Jadi ada ubi, kemudian jagung di Amerika itu
sekarang bukan digunakan untuk bahan pangan, tapi lebih digunakan untuk penggunaan bioetanol. Karena apa? Karena Amerika kan merasa ketergantungan pada minyak dunia itu sangat tinggi. Walau harus beli terus di Arab, di Indonesia, akhirnya berusaha membuat sumber energi baru, yaitu membuat bioetanol dari jagung. Di Indonesia kita juga mau ikut-ikut kayak gitu, kita mau bikin bioetanol dari ubi kayu, yang itu tentunya nanti akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ini gimana kebijakan pemerintah? Apakah untuk pangan ataukah untuk energi? Sama kemarin kita minyak goreng ya, minyak goreng kenapa mahal? Kenapa kan? Karena sebagian kelapa sawitnya digunakan sebagai bahan baku energi, yang itu akhirnya kita lebih mahal akhirnya. Ini mungkin itu saja ya. Saya lanjutkan untuk bijalar dan kacang-kacangan. Kalau memang ada pertemuan, kalau di daftar yang saya dapatkan dari Pak Anies, saya dapat jatah 2 kali pertemuan, yaitu tentang ini kacang-kacangan, kemudian umbi-umbian dan serealia. Kalau hari ini mungkin cukup untuk umbi-umbiannya sampai ke ubi kayu. Nanti saya lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Gimana Pak Bu Ketua kelas, saya nggak tahu ini gimana minggu depan ada apa enggak. Kalau di jadwalnya Pak Anies sih saya dapat 2 pertemuan. Nanti dihubungi. Ya, nanti WA saya saja kapan kira-kiranya bisa. Saya Kamis jam 11, minggu depan juga bisa seperti ini. Kamis jam 11 saya bisa minggu depan. Kalau minggu depan masih UTS atau sudah nggak UTS? Masih ada UTS, Bu. Oh ya. Kalau di Trunojoyo juga masih UTS minggu depan. Jadi terserah nanti apa setelah UTS kuliahnya. Kalau enggak minggu depan aja. Jadi takutnya setelah UTS saya sudah ada kuliah lagi malah nggak bisa ngasih bebas waktunya. Nanti silakan ketua kelas menghubungi saya atau menghubungi Pak Anies gimana ininya. Yang penting saya akan menyiapkan sampai ke kacang-kacangan. Jadi pada pertemuan berikutnya saya akan memberikan tentang karakteristik kacang-kacangan dan teknologi pengolahan kacang-kacangan. Mungkin yang saya berikan mungkin tidak terlalu lengkap ya, karena memang waktunya kemarin mepet sekali. Mau bikin PowerPoint-nya tidak terlalu rapi, tidak terlalu bagus. Nanti saya kalau misalnya ada pertanyaan bisa di WA pribadi saya, nanti bisa saya jawab untuk teknologi pengolahan secara detail. Itu saja saya akhiri, terima kasih. Kita ketemu lagi kalau memang ada jadwal. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata selama penyampaian. Ya. Loh. Wah, saya nggak tahu. Gimana ya? Ibu, apa namanya, untuk absen itu katanya sebenarnya minggu lalu itu mau dibantu sama Mbak Alif untuk nge-share QR code-nya, tapi karena